Baik, pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada, masih dalam topik terkait keberadaan Mes Kalibaru dan Kemayoran yang tentunya sejauh ini pasien rujukan mendapatkan sebuah problem, yaitu selalu penuh. Rujukan pasien yang dikirim ke Jakarta tentunya adanya karena keterbatasan SDM dan prasarana rumah sakit kita di Kabupaten Belitung. Nah, dalam menyikapi hal ini, saat ini sudah hadir di sebelah kiri saya Bapak Indrianto, anggota DPRD Kabupaten Belitung yang merupakan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung. Nah, untuk mengetahui lebih rinci target daripada pihak pemerintah daerah, tentunya ada dorongan dari pihak DPRD melalui Komisi 3. Kapan ini rumah sakit kita ini akan memenuhi daripada SDM dan mencukupi prasarana dan prasarana hingga pasien rujukan tidak lagi muncul. Untuk itu mari kita dengar yang menjadi topik apa yang sebenarnya menjadi kendala pada saat ini, Pak Indrianto. Ya, baik. Nah, sekarang ini kan kita ketahui banyak sekali pasien-pasien yang dirujuk. Nah, ini karena keterbatasan SDM, dokter-dokter spesialis dan juga kurangnya prasarana daripada rumah sakit kita. Nah, seperti apa Pak nih Pak? Baik, jadi begini. Jadi memang persoalan berkaitan dengan masalah program rujukan yang kebetulan Belitung mempunyai rujukan untuk pelayanan kesehatan ada ke luar daerah. Jadi saya sampaikan itu ada 3 lokus tempat yang menjadikan rujukan untuk pasien yang berstatus program pelayanan kesehatan gratis. Pertama ada di Jakarta, kedua ada di Pangkal Pinang, yang ketiga ada di Kota Palembang. Namun yang lebih dominan itu biasa dilakukan rujukan itu adalah di Jakarta dan di Pangkal Pinang. Namun untuk Palembang mungkin karena pertimbangan transportasi dan segala macam agak sulit untuk dilakukan rujukan. Nah, berkaitan dengan persoalan kenapa memang ini memang program yang memang sangat luar biasa. Sebenarnya memang tidak semua daerah memiliki program seperti pelayanan kesehatan. Makanya ke depan kemarin waktu di beberapa bulan yang lalu kita udah berstatement juga di media bahwa nanti kita akan merubah yang namanya program Sehati ini. Jadi program Sehati ini bukan lagi program, tapi adalah program jaminan kesehatan Belitung. Jangan terkesan terlalu politis, Pak. Karena kenapa? Setiap kali momen-momen pilkada, momen-momen pileg itu selalu dimunculkan. Dan kemarin masih segar di ingatan kita bahwa di pilkada kemarin juga beberapa calon bupati menjadikan topik persoalan masalah Kesehatan, program kesehatan keluar ini masih menjadi salah satu program yang unggulan lah dari mereka gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah terpilih Pak Bupati yang baru pelantikan Pak Joni Alumsa dengan Pak Samsir. Dan tentunya kami dari Komisi 3 bertanggung jawab untuk bisa memberikan masukan-masukan ya. Ya, rekomendasi dikatakan berkaitan dengan masalah saat ini. Banyak hal yang sebelumnya harus kita evaluasi, Pak. Pertama berkaitan dengan posisi untuk jangka panjang berkaitan yang disampaikan oleh Pak dari host tadi berkaitan dengan masalah mungkin jangka panjangnya ya, jangka panjangnya bahwa memang untuk satu rumah sakit daerah itu untuk melengkapi suatu rumah sakit yang betul-betul mumpuni, memang bukan persoalan yang mudah. Karena kenapa? Karena ada SDM yang betul-betul siap, dokter-dokter spesialis yang siap, kedua alat-alat alkes yang cukup, sehingga tindakan medis bisa dilakukan di Belitung. Karena pertimbangan itu masih jauh dari harapan kita, sehingga program unggul kesehatan keluar ini masih menjadi prioritas bagi kita. Nah, berkaitan dengan ini kemarin juga minggu yang lalu kita sudah berkunjung ke Mes Kemayoran, khususnya Mes Pangalamun. Perlu saya sampaikan bahwa untuk di Belitung kita ada 11 kamar yang kita siapkan sebenarnya untuk program kesehatan ini, Pak. Untuk khusus Hati ini. Itu ada 9 kamar itu di Mes di Kemayoran dan 3 kamar ada di Mes Paramun yang di Kalibaru. Nah, berdasarkan selama ini laporan, kondisi, testimoni kita juga ke rumah sakit, ketemu warga, ini memang cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena memang posisi kamar selalu full untuk masyarakat untuk berdomisili ataupun singgah di Jakarta untuk berobat. Kenapa terjadinya persoalannya sampai full? Kadang-kadang kan kondisi mereka memakai kamar ini kan begitu dirujuk dari ke Jakarta itu tidak dilakukan tindakan secara medis dulu. Kata-kata tidak melakukan operasi. Menunggu, Pak ya? Menunggu, Pak. Kalau di operasi itu karena mereka harus seperti di kemo dulu gitu kan. Di kemo ini kan membutuhkan waktu yang panjang. Kadang-kala ada yang sampai setahun setengah, Pak, mereka tidak meninggalkan mes itu. Kenapa? Karena memang mereka kemo itu kadang-kadang mereka per 3 minggu sekali di kemonya.
sampai selama 7 kali kemo. Berarti kan tiga minggu tuh sampai 7 kali itu cukup panjang, Mbak. Cukup banyak. Ya. Katakanlah 11 kali, berarti 7 bulan mereka minimal harus tinggal di mes. Nah artinya kan secara otomatis mereka ini kan tetap menghuni mes. Sehingga ada pasien yang baru masuk tidak dapat masuk ke sana gitu kan. Nah, berdasarkan pertimbangan inilah kami kemarin baru sepakat kami dengan ketua DPRD juga dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan juga Pak Sukses kemarin kita berangkat ke Jakarta meminta nanti ke bagian umum untuk mengembalikan kembali bahwa mes harus dialokasikan lebih besar untuk volume masyarakat untuk bisa berobat. Jadi yang spare kamar di mes yang di Kalibaru itu harus kita fullkan semua. Kalau tidak 2 kamar kita siapkan untuk yang berbayarnya. Yang lainnya kita kembalikan untuk masyarakat. Karena kenapa? Karena memang kasihan masyarakat kita mau berobat. Yang kedua tidak ada lagi berbayar, Pak. Karena kenapa dengan berbayar? Kalau orang katakanlah yang pasien yang mandiri itu kan berbayar 75.000, Pak. Saya juga kaget begitu mendengar baru dinaikkan kemarin katanya. Harga yang awalnya 50.000 menjadi 75.000. Nah, ini kan jangan terbaik kesan pemerintah itu ada berbisnis kepada rakyat gitu kan. Nah, kita mintalah dengan hati nurani untuk dikembalikan secara gratis full semuanya untuk kepada khususnya masyarakat yang berobat, apapun dia yang sehati maupun dia yang menggunakan fasilitas BPJS Mandiri. Oke Pak, terkait adanya rujukan ini kan berdasarkan permasalahan pokok adalah keterbatasan SDM dokter dan kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit kita. Nah, dalam hal ini sejauh mana nih pihak DPR menyikapi ini? Apakah penambahan SDM ini sudah dilaksanakan dan kemudian prasarana yang kurang apakah ini di rumah sakit kita ini sudah disiapkan seperti apa? Jadi baik, jadi memang kita selalu berkoordinasi, Pak, baik itu dengan Dinas Kesehatan, baik juga dengan Kepala Direktur Rumah Sakit RSUD, bagaimana untuk melakukan upaya-upaya untuk bisa mendapatkan dokter spesialis yang ada di Belitung ini. Tapi namun kalau kondisi untuk dokter spesialis kan lebih, agak begitu sulit lah untuk mendapatkan mereka bisa bekerja di Belitung. Adapun mereka kadang-kadang meminta fasilitas yang luar biasa, kalau disiapkan rumah dinas, transportasi dan intensif yang cukup tinggi biayanya gitu kan. Nah, kalau melihat kondisi keuangan daerah gitu kan, sehingga kemarin kita berharap adanya upaya-upaya untuk mendorong pihak rumah sakit, pihak kesehatan untuk bisa memberikan sekolah ikatan dinas kepada mahasiswa yang mau melakukan mengambil sekolah praktek, sekolah spesialis tadi. Nah, begitu. Jadi yang sampai nanti untuk mengkantor ini semua, Pak. Karena memang animo orang untuk bekerja ke suatu daerah itu sulit, Pak. Kurang. Karena mereka berarti pokok permasalahan kita ini adalah sulit untuk mendapatkan dokter spesialis. Nah, sejauh ini Pak juga sarana dan prasarana ini sangat menjadi pendukung di rumah sakit. Nah, sejauh ini pihak DPR sendiri melihat sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit ini apakah sudah mulai ada penambahan atau seperti apa? Baik, jadi kemarin memang kita sedikit demi sedikit kita selalu berusaha lah dengan pihak rumah sakit untuk selalu memberikan. Yang pertama sebenarnya kita bicara untuk pelayanan dulu, Pak. Jadi pelayanannya terus jadi bahan evaluasi kita. Karena kita ingin melihatkan bahwa betul-betul rumah sakit ini memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk masyarakat Belitung. Nah, jangan sampai terkesan ada masalah lagi, ada pelayanan yang terbengkalai, ada pasien yang tidak dapatkan kamar. Nah, ini selalu kita menjadi bahan utama lah, karena masalah kesehatan ini kan merupakan pelayanan dasar bagi kita, kan? Yang sangat fatal sekali untuk kita serius sekali untuk kita lakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan itu. Berkaitan dengan juga sampaikan bahwa kemarin kita mendorong, insya Allah tahun depan Belitung akan mendapatkan bantuan dari pusat dalam bentuk lab kesda. Ada labor yang bantuan dari pusat, Pak, yang akan nanti ditempatkan di belakang Dinas Kesehatan sendiri. Kita jadi tinggal kita mengklirkan masalah lahan saja. Nanti kalau ada lab skeda Belitung kan akan lebih mudah kita untuk bisa melakukan secara medis gitu, artinya apa? Laboratorium medis gitu kan. Nah, itu kan perlu di Belitung kan belum ada di Belitung. Nah, ini ada alhamdulillah kita dapat bantuan dari pusat untuk tahun depan, insya Allah tahun 2006 nanti akan dibangun di Belitung lab kesdanya, Pak. Nah, seperti ini salah satu penunjang untuk kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya-upaya kita kemarin ke Kementerian alhamdulillah nanti 2006 bisa terrealisasi. Seperti itu, Pak ya. Baik, ya. Oke.
Demikian pemirsa, konfirmasi kami kepada Bapak Indrianto yang merupakan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung. Pokok permasalahan yang menjadi embrio begitu banyaknya rujukan orang Belitung yang sakit itu merupakan karena keterbatasan SDM, dokter-dokter spesialis dan juga fasilitas yang kurang mendukung kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, tentunya ini menjadi PR pemerintah daerah dan juga Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung. Semoga permasalahan ini tidak timbul setiap tahunnya. Nah, saya Farudin Victory dari DPRD Kabupaten Belitung, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kameramen Marcel Prayoga melaporkan.